Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa lebih bertanggung jawab lagi dan terus berkembang. Amin. Kali ini kita akan bahas mengenai persaingan timnas di grup A. Oke, kita mulai dari Vietnam dulu. Bro Ipung, kira-kira Ya, Vietnam seperti apa nih? ya. Memang kan SEA Games saat ini sebagai tuan rumah adalah Vietnam ya, Bro. Mhm. Kemudian Vietnam sendiri juga sebagai juara bertahan edisi terakhir di Filipina tahun 2019. Dan Vietnam sendiri itu juga menjadi tim Asia Tenggara satu-satunya yang berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia, walaupun akhirnya gagal ya, Bro. Hmm. Nah, dengan melihat peta kekuatan seperti itu, rasanya tidak salah kalau Vietnam kemudian dijadikan tim unggulan untuk Hmm. cabang olahraga sepak bola. Dan kita juga melihat bahwa Vietnam sendiri dilatih oleh Park Hang-seo, pelatih yang sangat berkarakter dan pelatih yang juga sukses saat Hmm. membawa Korea Selatan di tahun 2002 menjadi semifinalis Piala Dunia, walaupun saat itu dia menjadi asisten pelatih dari Gus Hiding. Jadi Hmm. dengan track record seperti itu, rasanya bukan hal yang mustahil kalau kali ini juga Vietnam bisa sukses di SEA Games, gitu loh, Bro. Oke, oke. Hmm. Dan berarti eh, Vietnam lawan beratnya adalah Indonesia. Terus Indonesia sendiri Nah, grupnya memang seperti kalau apa nih? melihat, iya, kalau melihat 5 kontestan di grup A, ada Indonesia dan Vietnam, tentu Indonesia kemudian menjadi katakanlah lawan yang paling seimbang dengan Vietnam saat ini untuk Hmm. di grup A ya. Hmm. 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 Banyak publik juga memperkirakan hal yang sama seperti itu. Hmm. 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 Karena di Indonesia sendiri juga dilatih oleh seorang pelatih yang juga sukses membuat kejutan waktu di AFF kemarin Hmm. dengan membawa anak-anak muda yang sukses juga melahirkan nama-nama seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan banyak lagi Elkan Bagot gitu loh. Jadi paling tidak ini kan akan membawa atmosfer perubahan buat sepak bola nasional di era Sintayong. Semoga di era Sintayong sendiri banyak lagi pemain-pemain muda yang akan terjaring untuk mengikuti kompetisi yang lebih kuat ya. Hmm. Misalkan bermain di luar negeri dan sebagainya. Jadi Sintayong sendiri juga kan punya pengalaman menangani Korea U20 dan U23 ya. Hmm. Dan puncak karirnya adalah saat membawa timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. Nah, dengan track record seperti itu rasanya juga tidak salah kalau kemudian Indonesia juga ditempatkan sebagai tim unggulan. Itu, Hmm. Bro. Ya, oke. Berarti itu dua teratas ya. Tapi kalau Ya, misalkan di dalam grup A nanti nih antara mm-hmm. Indonesia dengan Vietnam, siapa yang paling atas? Tentu sebagai publik fans sepak bola nasional kita berharap Indonesia yang akan menjadi juara grup karena dengan harapan bahwa Thailand juga akan menjadi juara grup di grup B tentu Mhm. akan terhindar dari lawan yang lebih berat di Berat ya. semifinal. Itu Hmm. adalah harapan kita semua gitu loh, Ya, Bro. tapi kalau misalnya kita secara ininya Mm-hmm. objektif gitu ya dengan komposisi pemain Indonesia dan komposisi Mm-hmm. pemain Vietnam, Mm-hmm. tentu eh, nggak semudah itu kan. Betul. Ya karena gini, karena ini kan kompetisi ya. Mhm. Kompetisi artinya kita harus siap dengan segala kemungkinan ya. Hmm. Kita tidak hanya bisa membidik menjadi juara grup katakanlah ya, tapi kita juga harus siap menjadi runner up grup gitu loh. Ya, oke. Itu adalah pilihan yang paling masuk akal menurut saya. Nah, Oke. dengan demikian fokus kita tidak cuma hanya dalam satu pertandingan. Fokus Ya, kita harus yang diawali adalah fokus menghadapi tim-tim di grup A dulu gitu loh, ya bro. betul. Baru kita akan menatap pertandingan Oke. selanjutnya di fase berikut.
Oke, yang berikutnya berarti Filipina ya, yang Ya, menjadi kekuatan di grup A. ya, Filipina memang kan dari sejak tahun 2010 mereka punya tradisi untuk naturalisasi pemain, Mhm. eh, pemain impor untuk memperkuat timnasnya. Karena memang olahraga sepak bola sendiri itu kan bukan olahraga yang merakyat katakanlah ya di Filipina. Hmm. Karena olahraga kalah populer dengan bola basket, bola voli, tinju gitu loh. Hmm. Makanya dengan kekurangan peminat katakanlah waktu di tahun 2010 itu oleh Federasi Sepak Bolanya Filipina kemudian mengambil jalan pintas untuk mengundang pemain-pemain yang punya darah Filipina. Karena Hmm. kebetulan Filipina ini juga kan menganut dui kewarganegaraan. Hmm. Jadi lebih proses naturalisasinya akan lebih mudah karena pemain-pemain yang sudah punya kewarganegaraan lain untuk memperkuat Filipina akan lebih sederhana dalam prosesnya gitu loh bro. Tidak perlu Tidak seperti di kehilangan Indonesia kewarganegaraan dan sebelumnya tidak ya. perlu kehilangan kewarganegaraan Ya, gitu betul, bro. betul, Jadi betul. saya pikir kekuatan Filipina juga untuk SEA Games kali ini juga masih diperkuat oleh pemain-pemain yang berasal dari luar ya bro. Hmm. Berarti memang eh, jangan dianggap remeh lah ya, kira-kira seperti itu. Ya, karena ini pelatihnya sendiri kan memang John Stuart Hall juga berasal dari negara yang punya tradisi sepak bola kuat ya. Hmm. Itu berasal dari Inggris gitu loh. Artinya Hmm. tentu dia juga punya latar belakang sepak bola, dia punya pengetahuan sepak bola dan dia juga sudah bisa mengukur kemampuan pemain-pemainnya. Gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Terus yang berikutnya, Myanmar. Myanmar ini di Ferizar Popov pelatihnya ya, asal dari Bulgaria. Hmm. Memang pada saat ini kita tahu bahwa Myanmar ini punya lagi bermasalah di dalam negeri Hmm. dengan Ya, kondisi perpolitikan yang masih labil ya. ya. Nah, saya pikir kesiapan mereka juga akan terpengaruh oleh kondisi politik di dalam negeri. Jadi saya sih menganggap bahwa Myanmar sendiri mungkin ya untuk edisi tahun ini tidak sekuat tahun-tahun lalu Sebelumnya, ya, ya. karena walaupun ya Myanmar dari sejarahnya di keikutsertaan di SEA Games mereka pernah 5 kali juara SEA Games gitu loh. Jadi Hmm. apa namanya prestasi di SEA Games itu lebih moncar ketimbang Indonesia yang baru 2 kali juara SEA Iya, Games. iya, iya, iya. Tapi itu kan kekuatan masa lalu ya, berbeda Ya, dengan kekuatan masa saat ini yang banyak sekali pengaruh dari kondisi-kondisi yang terjadi di dalam negerinya sendiri gitu loh bro. oke. Tinggal satu lagi yang terakhir, Itu Timor Leste. Timor Leste. Timor Ya. Leste dilatih oleh pelatih asal Brazil Fabio Maciel da Silva atau Hmm. Fabio Magrao, biasanya disebut Fabio Magrao. Nah, pelatih ini juga punya pengalaman menangani tim-tim dari Asia Tenggara, Hmm. bahkan juga menangani klub-klub di kawasan Asia Tenggara. Seperti di tahun 2017 dia berhasil membawa Kuala Lumpur FA menjadi juara Liga Super Malaysia. Nah, Hmm. ada perkembangan yang menarik dari timnas Timor Leste bahwa sejak dilatih oleh Fabio Magrao, tim timnas Timor Leste sudah mulai bisa bermain secara organized gitu loh bro. Hmm. Ya jadi mereka sudah sepertinya sudah bisa mengadaptasi pola-pola permainan modern sepak bola modern. Hmm. Ditambah lagi juga saya juga pernah lihat bahwa ada beberapa pemain Timor Leste juga yang bermain di Liga 2 Indonesia. Tapi Oh ada iya. satu ini ya kekurangan atau kelemahan katakanlah pengurangan kekuatan dan kualitas timnas Timor Leste dengan ketidakhadiran dari Fabio Gali. Oh iya. Karena Iya. ya Fabio Gali ini salah satu pemain yang sangat cepat dan punya kualitas teknik, kualitas individu yang di atas rata-rata pemain Timor Leste lain. Hmm. Tapi memang ada sisi-sisi kontroversi dari Fabio Gali karena dari sejak tahun 2019 dia tuh punya katakanlah dicurigai
dicurigai curi umur gitu loh, Bro. Jadi saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan Itu persoalan atau pencurian tidak? umur atau tidak dengan ketidakhadiran Fabio Gali saat ini. Oke. Itu loh, Bro. Oke, berarti itu kemarin juga kan kalau tidak salah Timor Leste ketika uji tanding dengan Malaysia juga bagus ya bermainnya. Ya, artinya Ya, juga membuat kemarin kaget gitu kan. ya gini, tim betul. Timor Leste sendiri juga kan pada gelaran di Kamboja di AFF Under 23, mereka kan berhasil jadi juara 3 gitu Iya, loh. betul, betul. Jadi ini sebuah pencapaian yang baik dari sebuah negara yang baru merdeka gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Dan apalagi kemarin dia melakukan uji coba melawan Malaysia menang 2-1. Jadi kekuatan Timor Leste ini tidak bisa dikesampingkan gitu Iya, loh. benar, benar. Jadi saya harap sekali bahwa fokus timnas Indonesia tidak hanya menatap Vietnam di grup A Vietnam. ini, Iya. tapi tetap melihat bahwa ada kekuatan-kekuatan baru yang siap mengancam posisi Indonesia gitu, Bro. Oke deh gitu. Thank you bro, sobat bola Indonesia. Kira-kira seperti apa nih di grup A posisi Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar ya. Baik Bro Ipung, kita lanjut lagi di video yang lain dengan tema yang lain. Oke sobat bola, Oke. sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di video yang akan datang. Bye.